Saudara, hari ini kita akan belajar tentang yang namanya sumpah matahari. Saudara, ada begitu banyak yang Tuhan janjikan diberikan kepada kita. Tetapi ada begitu banyak, bahkan kita seperti khotbah Sabtu menjadi penikmat sumpah saja, ada banyak kita susah mencapai ke sana. Saudara, hari ini kita akan belajar sedikit sekali tentang yang namanya sumpah matahari. Saya ajak kita buka di Matius 5 ayat 45. Saudara, firman Tuhan berkata, karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Saudara, tadi kita sudah belajar tentang sumpah Yahweh. Tadi dikatakan bahwa seperti sifat kekal, sifat generous, sifat kemurahan, sifat Bapa kita, maka kita menyebut diri kita anak-anak Allah. Kita menjadi seperti Allah. Saudara, di bagian dari sumpah matahari, Tuhan berkata Dia Bapa yang menerbitkan matahari bagi orang baik, orang benar, dan orang jahat. Saudara, ada begitu banyak kita, mudah bagi kita untuk berbuat baik kepada orang baik, betul? Itu sangat manusiawi dan normal. Tapi untuk berbuat kebaikan kepada orang yang menyakiti atau menjahati kita, itu ilahi. Itu sifat Bapa kita. Itu sifat Allah. Dan kalau kita berkata, kitalah anak-anak milik kesayangan Bapa kita, maka seharusnya kita tahu sifat Allah kita. Saudara, ada satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada kita semua. Di Nehemia 2 ayat 10. Nehemia 2 ayat 10, firman-Nya berkata, ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu mendengar hal itu. Jadi mereka mendengar bahwa Nehemia ini ingin pulang ke Yerusalem dan membangun tembok Yerusalem. Mereka sangat kesal karena ada orang yang datang mengusahakan kesejahteraan Israel. Ada orang ingin berlaku baik, mereka kesal. Berapa banyak dari kita yang menyebut kita Kristen, pengikut Kristus, kesal lihat orang yang mau berbuat baik. Padahal sumpah matahari berkata, kita menjadi terang bagi orang yang bahkan jahat. Tapi ini loh yang terjadi. Saudara, di akar kata yang menarik dari ayat ini, saya tidak panjang hari ini karena waktunya tidak banyak. Saudara, yang menarik kata kesal, itu bahasa Indonesia kata kesal, bahasa akar kata bahasa Ibraninya aslinya. Itu adalah sesuatu yang muncul di hati ingin berbuat jahat, to do evil. Dan ingin membunuh. Tapi masalahnya adalah yang ajaib adalah lawan kata di akar katanya. Lawan kata dari kesal, ingin berbuat jahat dan ingin membunuh ini lawan katanya mercy, belas kasihan. Dan ajaibnya lagi, mercy ini melahirkan banyak akar kata, ujungnya El Shaddai. Allah yang berkuasa, Allah yang merekayasa, Allah yang memelihara, Allah yang memberi rasa aman. Allah yang membuat kita sejahat apapun kita. Dia akan rekayasa hidup kita sampai kepada yang Dia rencanakan sempurna. Saudara, kata El Shaddai itu Allah memperkenalkan dirinya pertama kali kepada Abraham. Tidak lama setelah 2 kali Dia menyuruh Sarah istrinya menipu dengan berkata, kamu mengaku kamu saudaraku supaya aku tidak dibunuh. Dia sedang memperkenalkan dirinya kepada orang yang sepengecut Abraham hari itu.
Dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang penuh mercy kepada seorang Abraham. Dia sedang menunjukkan sisi sumpahnya matahari untuk menerangi semua yang jahat dan gelap. Saudara, karena si ini, si itu, orang tuaku, keluargaku, keadaan, dan gak ada yang mau peduli sama aku. Kita sibuk menyalakan A sampai Z, dan kita sibuk menutupi kegelapan yang paling dalam di hati kita. Dan Alkitab berkata, untuk itulah kita butuh yang namanya sumpah matahari. Karena dia sanggup menembusi semua yang paling gelap, yang paling jahat, yang paling kita bahkan tidak kenal. Sumpah matahari itu kita butuhkan untuk memerdekakan kita, membawa kita kepada terang yang ajaib. Amin. Amin. Saudara, saya cerita satu sejarah terakhir waktunya udah cepet banget. Saudara, Indonesia itu dijajah Jepang tahun 42 sampai 45, betul? Jepang itu sangat jahat, lebih daripada Belanda. Dia memancung kepala orang seenaknya, dia berlaku apapun, pokoknya kejam banget. Kerja rodi, romusa dan segala macam, tapi kejamnya minta ampun. Mengerikan sekali. Saudara, satu hari, saudara pikir mengapa Jepang pergi dan selesai menjajah Indonesia? Karena ada peristiwa Hiroshima dan Nagasaki dibom. Tanggal 6 dan tanggal 9 Agustus 1945. Cuman itu yang bisa membuat Jepang pergi. Saudara, hari itu Jepang dengan diam-diam menarik semua tentaranya dari Indonesia. Tanpa Indonesia tahu, Indonesia tentaranya itu masih sembunyi di dalam kemah, tenda. Ketakutan, siksaan apalagi yang hari ini aku terima. Hari itu mereka tidak mendapat apa-apa. Dan beberapa orang berkata begini, hei, Jepang sudah tidak ada. Saudara tahu apa yang mereka katakan? Gak bisa, kami tahu ini pasti tipuan Jepang. Saudara, berapa banyak kita, Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun lalu, hari ini kita masih terbelenggu dengan yang namanya ketakutan, minder, kemiskinan. Tidak percaya, merasa dicintai, apapun kemiskinan, apapun yang saudara alami hari ini. Saudara, di kitab Yoel dikatakan, engkau dipanggil untuk memberitakan pembebasan bagi tawanan. Kenapa dipakai kata memberitakan? Karena kita sudah merdeka. Jadi cuma dikasih tahu, hei, kamu sudah merdeka. Hei, kamu sudah merdeka. Dikasih tahu, diingetin, di-shake, digoyang, dibilang, hei, sudah merdeka. Tapi kita masih membiarkan perbudakan belenggu kesakitan merantai kita. Dan kita dengan mudah berbuat jahat kepada orang. Dan tidak pernah bisa menerima sumpah matahari itu. Membuat kita merdeka. Dan kita memerdekakan orang lain, bahkan satu bangsa. Saya berdoa hari ini kita sungguh-sungguh minta sama Tuhan. Hati yang mau ditembusi oleh matahari itu. Biarkan Tuhan menembusi hatimu yang paling dalam. Yang paling gelap. Yang paling kotor. Yang paling hina, yang hari ini engkau bersembunyi dalam sebuah kemasan baju kebenaran diri sendiri. Kau merasa dirimu benar hanya karena engkau rajin ibadah, rajin persembahan, rajin bahasa roh, rajin rajin cawan, apapun itu. Saya berkata bukan tidak penting.
Tapi bisakah engkau berkata, Tuhan, tembus ini loh yang gelap ini loh.